Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Habibina Muhammadin Syafi'ina Muhammadin Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi min yawmina hadha ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, hadratil muhtaramat wal muhtaramin, yang mulia, yang terhormat para guru, para ustadzat, orang-orang tua kita, juru kameramen, yang mulia Ustadz Abidin Nur yang baru saja meninggalkan majelis ini, semua yang hadir jamaah pengajian Rabu pagi Masjid Al-Huda Abdul Aziz yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kasih kita panjang umur, amin. Allah kasih kita berkah waktu, amin. Insya Allah Allah juga kasih berkah rezeki kita. Sebab kalau kita pikir, Bu, Rabu pagi persis mungkin tanggalnya di tahun yang lalu 2023, masih ngumpul kita sama saudara kita. Man, pagi ini roman-romannya ada, nggak kelihatan dianya, bukan nggak datang, bukan lagi sibuk sama urusan yang lain, bukan, umurnya udah kagak. Maka bisa jadi tahun lalu kita doa yang sama persis kayak tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, bahkan ngomong sinin ba'da sinin, jumpa Ramadannya tahun depan lagi ya Allah, jumpa Rajabnya tahun yang akan datang lagi ya Allah. Nih hari ini dikabulin doa kita. Kalau tahun kemarin kita ngomong sama Allah, mungkin sendiri-sendiri di kamarnya, di musolanya, di masjidnya masing-masing, di majelisnya ngomong, ya Allah pengen ketemu sama Rajab tahun akan datang 2024. Ngomong kita. Atau jangan-jangan nggak ngomong, timbang ngebatin doang, ya Allah biar berkah rizki, berkah umur, ketemu Rajab tahun yang akan datang. Tahun kemarin kita doa, hari ini dikabulkan. Terus kita mau ngapain kalau udah dikabulkan? Tuh. Makanya kalau tahun lalu persis, kalau hari ini tanggal taruhlah 13 Rajab, persis mau ketemu Ramadan, kita punya janji sama Allah. Atau jangan-jangan di majelis ini masih pada punya utang sama Ramadan, puasanya, ngaji Qur'annya, sama yang lain-lain, bayar dah. Jangan mikirin yang lain. Karena sebab kita ini manusia terlalu banyak utangnya sama Allah. Berapa benar? Enggak ada urusan sama janji-janji, apalagi udah dekat tanggal 14 Februari, enggak ada. Masing-masing kita punya urusan sama Allah. Saya ingetin, belum ngaji nih, saya ingetin diri saya, ngingetin semua yang hadir. Tiap Rebo pagi kita ngaji, tapi coba muhasabah. Ya Allah, benar saya udah ketemu Rajab, saya udah pernah janji kalau ketemu Rajab tahun yang akan datang, bukan cuman ngajinya saya yang rajin, tapi belajar bersyukurnya yang lebih, ya Allah. Makanya pagi hari ini kita ngaji satu hadis aja. Satu hadis kita angen-angen sampai rumah, kita perhatikan diri kita nih, ya. Maka salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasul yang mulia, biqaulina Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb alaihi wasallim. Allahumma salli
ya Rabb. Bu, kalau lagi baca salawat yang dirasain apa, Bu? Kalau lagi bisa salawat yang ngerasain apa yang dirasain? Seneng, tenang, adem. Coba baca pelan-pelan sampai nggak berasa tuh air mata turun membasahi pipi kita. Rasain kayak Nabi ada di depan kita. Rasain kalau kita lagi ada di depan makbarahnya Rasul saat ini. Barang-barang ya, rasain kesejukan hati kita. Nggak bakal kita bisa nolong diri kita, nggak bakal. Makanya kita minta salawat kita jadi bekat syafaat nanti di hari kiamat. Baca pelan-pelan, rasain nikmatnya baca salawat. Jangan sampai hanya di lisan saja, rasain air mata netes karena kangen sama Nabi. Ya, pelan-pelan. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau Al-Imam An-Nawawi membahas satu riwayat hadis yang diriwayatkan daripada Mu'adz ibn Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul yang mulia beliau bersabda, man qara'al qur'ana wa amila bih wa amila bima fih. Siapapun kita enggak tahu anak siapa, enggak peduli keturunannya siapa, enggak dilihat asal usulnya dari mana, enggak butuh pengakuan dari hamba. Kalau dia baca Quran lalu dia mengamalkan isinya Quran, ya, saya ulangi, orang baca Quran dan beramal dengan Quran, karena banyak hari ini baca timbang baca. Berapa banyak qari'ah, saya ulangi, berapa banyak qari'ah yang suaranya cakep-cakep, dia baca Quran. Kita tanya, paham nggak yang ente baca? Ini qari atau qari'ah dah. Lagi bulan Rajab, datang bulan Rajab yang dibaca biasanya ayat apa, Bu? Isra Mi'raj. Baca ayat 1 surah Al-Isra, benar? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Baca tuh, Masya Allah, satu masjid, satu tempat acara Allah. Bahkan sekarang anak-anak muda sekarang, kemarin di FS3 saya omel-omelin, ente ngucapin Allah tuh beri bercanda apa serius nih? Kalau terteriakan doang, gua sentil kupingnya. Baik-baik ngucapin kalimat Allah nggak boleh sembarangan. Allah beri teriak, jangan sembarangan. Allah tuh dengan kemuliaan namanya, ya, Allah dengan tinggi kalimatnya, kita ngucapin mesti pakai hati, jangan teriakan nggak jelas, ya. Nah, maka ketika ada kalimat Quran dibaca, rasakan ketika kalimat Allah itu kudu mesti kita ucapin. Misalnya la ilaha, barangin Allah, tapi Allahnya nancep, nggak timbang Allah sekelebatan doang.
sayang nih lisan. Tuh. Karena belum tentuan sepersekian detik setelah kalimat Allah keluar dari mulut kita masih ada umur. Belum tentu. Tuh. Ya, termasuk saya ini nasihat buat saya. Kalau baca Quran, saya baca nih Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Siapa yang disebut hamba? Nabi. Lalu kita pantas tidak disebut hamba. Sedangkan ketika malam kita banyak tidur. Ketika malam kita enggak memperjalankan atau tidak menggerakkan tubuh kita, ambil air wudu, gelar sejadah, sujud di hadapan Allah. Kalau Nabi tiap malam bangun malam, kalau Nabi tiap malam zikir, kalau Nabi tiap malam baca Quran, kalau Nabi tiap malam menghabiskan waktunya dengan Allah. Lalu kita, maka Nabi di ayat ini disebut abdihi, hamba. Lalu kita pantas tidak disebut abdun, hamba. Kita kalau nyumbang duit 10.000, 100.000, sejuta, pengennya ditulis hamba Allah. Kalau kita tanya sama malaikatnya, malaikat tanyain dong, saya sudah jadi hamba Allah belum dengan 1 juta? Bu, saya sudah hamba Allah belum dengan 100.000? Saya sudah jadi hamba Allah belum kalau nggak masukin apa itu namanya nih? Ini depan ini kerdus 1.000, ada yang 1.000 nggak itu isinya? Nggak ada lah, insya Allah yang ditempatin nyumbangnya 100.000, 50.000, 10.000 insya Allah. Pantaskah kita? Contoh begini, beberapa hari yang lalu saya bikin, maaf kadang-kadang saya tidak pernah bikin status di WA Bu, tapi tiba-tiba pagi subuh saya bikin status di WA, bener ya? Saya bikin status di WA, tulisan saya begini, jiwaku masih pendendam, hatiku masih membenci, lisanku masih mencaci. Lalu tiba-tiba aku mendatangi Tuhanku yang pemilik semesta alam, dan aku mengaku di hadapan Allah, ya Allah, inilah hambamu yang suci. Saya ulang, perhatikan nih kalimat baik-baik, ini status saya nih WA. Jiwaku masih pendendam, hatiku masih pembenci, lisanku masih pencaci. Lalu besok aku mendatangi Allah pemilik semesta alam dan mengaku, ya Allah, akulah hambamu yang suci. Jelas maksudnya apa coba? Ini model-model kayak saya masih gampang dendam sama orang. Atik-atik model kayak saya masih sering benci sama orang. Lisan-lisan model kayak saya masih gampang mencaci orang. Tahu-tahu besok saya mendatangi Allah yang punya semesta alam, saya ngomong sama Allah, ya Allah, inilah hambamu yang suci. Kita masih sering gitu enggak? Di depan orang pencitraan kita, di depan orang kita pakai pakaian yang paling cantik, di depan orang kita dandan yang paling indah dipandang, di depan orang ngaku kita nggak pernah punya dosa. Emang tuh orang tahu urusan dosa? Enggak, karena dia juga pusing sama dosanya sendiri. Bu, rada kencang nih romannya, bukan kampanye tapi ya, bukan. Kita lagi ngaji satu hadis. Siapapun yang baca Quran, termasuk saya, ini nasihat bukan buat ibu-ibu. Siapapun yang ada di tempat ini termasuk saya. Wa amila bima fih, dan dia ngamalin Quran perintahin. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ingatlah aku, sebut namaku, kata Allah, maka satu saat aku, kata Allah, akan mengingatmu. Sebutlah namaku, maka satu saat aku akan sebut namamu di antara semua makhluk yang ada. Kita diajakin zikir aja, bebayangan kita kemana-mana. Kita diajakin baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bu, pernah nggak baca? Bayangin baca kalimat yang barusan terus kayak keranda lagi bawa mayat kita nih. Kita ngucapin la ilaha illallah kelihatannya gampang, tapi saat ajal datang, saat kematian kita dikirim suratnya dari Allah, gampang nggak ngucapin kalimat itu? Belum tentu. Biar kita ngaji tiap Rebo pagi, Rebo sore, Rebo malam, buat kalimat yang dua tadi belum tentu gampang. Makanya diingetin setiap Rebo, diingetin setiap Senin yang ngaji seminggu full. Kita diingetin terus baca. Tapi dari hati kita ingat, ya Allah, orang tua kita udah digotong keranda, diantarin ke kuburannya, tinggal saya ini. Tahu gampang, tahu susah ini saya ya. Tuh. Maka Quran ngajarin kita surah Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Yang lain nggak ada. Entar dulu urusan dunia, entar dulu urusan caleg, entar dulu urusan pilpres, entar dulu. Ini urusan saya sama Allah dulu nih. Waghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Kata Allah, nyuruh sama Nabi kekasihnya Allah, Muhammad, ajarin sama umatmu buat sering-sering ngucapin kalimat la ilaha illallah, buat sering-sering minta ampun, terlebih-lebih bulan Rajab. Rajab disebut Syahrullahil Muharram wa Syahrul Asab wa Syahrul Asam wa Syahrul Istighfar. Bulan Rajab itu Syahrul Asab, bulan yang dicucurkan banyak rahmat. Makanya disuruh banyak baca istighfar. Model-model kayak saya begini, ya Allah, nggak mungkin lepas dari dosa 24 jam. Ada aja. Baca Qur'annya selembar, ngomongin orang sebuku segini nih. Baca zikirnya semenit, ngomongin saudaranya sejam. Model kayak saya nggak nunjuk yang ada begini, nggak. Nunuknya aja sendiri dah, tunjuk sendiri. Baca maulidnya, marhabannya nggak nyampe setengah jam. Tapi buat ngomongin yang jelek-jelek bukan dirinya, orang lain, berjam-jam. Nggak ada ya, nggak ada. Saya tuh nggak ada di sini, nggak ada. Maksudnya nggak ada yang ngaku. Maka man qara'al Qur'an wa amila bima fi, Qur'an nyuruh jangan cuman baca. Jangan cuman baca wa amila bima fi, tapi peradukan antara ilmu dengan amal. Kita sudah tahu ilmunya, diajarin tiap Rebo baca Quran, belajar Quran, belajar ngaji, habis itu besok diamalin. Allah nyuruh kalau bulan Rajab datang perintah sholat, berarti jaga sholat, berarti ngamalin Quran tuh. Maka bagaimana caranya kita jangan cuman ngaji atau baca, jangan cuman ngafal, tapi amalkan apa yang kita baca dan apa yang kita hafal. Sebab apa? Quran itu menyaksikan kita. Quran itu bakal juga jadi saksi kita di hadapan Allah. Quran itu mensyafaati kita. Quran itu menjadi teman kita. Quran itu menjaga kita. Maka kalau orang sudah mendapatkan ini semua manfaat, dia akan tahu bagaimana manfaat itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Maka ini hadis saya baca, saya lanjutin. Orang yang baca Quran dan kemudian dia mengamalkan apa isi dan perintahnya Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat dia akan melihat dan nampak di hadapannya ayah bundanya akan dipakaikan mahkota terindah bagi seorang raja dan ratu yang terhormat. Amin Allahumma. Mau tidak? Bahagia tidak? Yuk
Kita ngaji Quran, amalin. Gak usah banyak-banyak. Orang ngebayangin kita sering muji. Ya Allah luar biasa ya, hafal Quran 30 juz. Nggak cuman ngafal. Perintahnya dilaksanakan. Apa yang dibaca diamalkan. Kalau ada perintah Allah 152 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Yang sabar namanya hidup di dunia banyak ujian. Yang sabar namanya berumah tangga banyak cobaan. Yang sabar namanya bertetangga banyak apa Bu? Banyak godaan. Ya Allah. Tadinya pengen kita punya tetangga yang baik-baik. Pengen kita punya tetangga yang murah hati, pengen punya tetangga yang loman, pengen punya tetangga yang senyum terus, pengennya. Tapi nggak ada orang hidup ideal, nggak ada. Baik buruk pasangan, hitam putih pasangan, kanan kiri pasangan, depan belakang atas bawah juga pasangan. Nggak ada yang ideal. Kan kita kadang-kadang suka tuh ngomongin di hati kita. Loh iya itu ya, lakinya Masya Allah putih banget. Tahu-tahu terusin. Masya Allah itu bininya asal pakai baju pantas banget. Pas niat terusin. Saya nggak bisa yang begitu nggak bisa saya. Ya nggak berani nerusinnya. Nggak berani. Maka orang yang baca Quran, yang beramal Quran, dia bakal ngelihat orang tuanya disenengin sama Allah. Artinya apa? Kesenangan bukan cuma dia, keluarganya, orang tuanya. Maka nanti dia akan melihat pancaran sinar dan cahaya mahkota yang dipakai orang tua kita. Pancaran sinar mahkota yang disematkan Allah dan malaikatnya di atas kepala ayah ibu kita lebih sinarnya, lebih cahaya, lebih berbinar dibandingkan pancaran matahari yang menerangi rumah-rumah kita. Ya Allah, tuh orang tua kayak apa tuh girangnya ya? Anak kita pagi hari subuh dia baca Quran, tahu-tahu dia undang orang tuanya, mama, papa sini dah, ini aku lagi baca nih surah Al-Isra misalnya, Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, baca buku harianmu, baca memori dan diarimu, ya diary hari-harimu. Cukup kamu yang paling tahu berapa banyak kesalahan, berapa banyak dosa, berapa banyak kekurangan yang ada dalam diri kita yang belum berusaha kita tutupi. Maka Quran itu bagaikan cermin. Kalau kita lagi baca innal munafiqina yukhadi'una Allah, orang-orang munafik itu berusaha mau menipu Allah, gayanya porak-porak doang, di depan mah kelihatan putih, pas di belakang taunya buluk. Benar nggak? Apalagi udah wayah-wayah begini nih, udah deket-deket, yang disebarin bukan cuman banner-banner, yang disebarin bukan cuman promo-promo, ya ngakunya Masya Allah, tapi di belakangnya penuh dengan kemunafikan. Lalu ketika kita baca ayat munafik, kita bercermin, lah ini mah model-modelnya mah kayak saya ini. Bu, kita lagi baca ayat munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah, kita baca modelan munafik ini begini kata Quran. Tahu-tahu lah kok kayak saya. Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Orang munafik punya 3 ciri. Idza hadatsa kadzaba, kalau asal ngomong ada baik, kagak benar dia bohong mulu. Ya. Kalau bicara penuh dengan dusta, padahal tidak boleh ada dusta di antara kita. Wih, itu katanya iya. Kemudian kalau janji ada aja ingkar sama janjinya. Kalau diamanatin susah megangnya. Nah, susah bedah, pokoknya susah. Ya, dititipin bungkusan berkat 5 yang dianterin atu, itu 4 kemana? Makan dewek, kenyang.
Misalnya itu ya. Maka kemudian ditutup hadis ini dengan kalimat fama dhannukum billadzi amila bihadza. Kalau seandainya semisal orang yang mendapatkan kedudukan tersebut, anak baca Quran, anak ngamalin Quran, anak dapat kedudukan bisa memakaikan mahkota indah terhormat di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita melakukan hal yang sama, tentu orang tua kita akan bangga. Maka dari sinilah, ayo semangatin pulang dari majelis ini, anak-anak kita semangatin, ayo nak ngaji, ayo nak belajar, ayo nak pesantren, ayo nak datangi guru-guru, minta dibimbing. Agar apa? Agar kedudukan yang terhormat itu bisa kita dapetin. Ada pertanyaan, susah didik anak sekarang mah. Bukan cuma anaknya yang susah, kitanya juga ikut susah karena tergoda oleh keburukan zaman. Kita udah kena fitnahnya zaman. Maka yuk dengan berkahnya bulan Rajab kita minta mudah-mudahan umur kita diberkahi, rezeki kita diberkahi, rumah tangga kita diberkahi, anak keturunan kita diberkahi, semua orang-orang yang kita cintai diberkahi, umur dunianya hingga umur akhirat. Bukan cuma bahagia di dunia, tapi kita bisa bahagia sama orang-orang kita cintai di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma barik lana wa sya'bana wa ballighna ضانا يا أرحم الراحمين. Sekali lagi Allahumma barik ya Allah fi Rajab Sya'bana بلغنا يا أرحم الراحمين. Baca istighfar, astaghfirullah rabbal astaghfirullah من الخطايا يا الله رب البرايا أستغفر الله. Doakan orang tua kita, Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan di bulan Rajab, bulan istighfar, kita istighfari diri kita yang masih banyak dosa, kita istighfari orang tua kita. Mudah-mudahan yang masih hidup biar dijaga umurnya dalam taat, yang sudah wafat Allah muliakan saat ini di alam barzakhnya, Allah tinggikan derajatnya sebagaimana derajat orang-orang saleh. Allah ampuni kedua orang tua kita, biar dibahagiakan sama Allah di alam kuburnya. Saat ini orang tua kita sedang tersenyum sebagaimana senyumnya Allah melihat kita, anak-anak cucunya sedang berdoa untuk mereka kedua orang tuanya. Dan jangan pernah berhenti berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebab kalimat ini adalah kalimat azimah,
kalimat yang agung, kalimat yang bukan hanya menjaga diri kita tapi menjaga kedua orang tua kita. Siapapun yang senantiasa setiap ingat orang tuanya, bukan menunggu waktu sujud di dalam solat-solatnya, dia akan melihat nanti kelak di hari kiamat orang tuanya tersenyum, tidak pernah berhenti tersenyum karena dia berterima kasih atas doa yang kita kirimkan semasa hidupnya. Maka mudah-mudahan ditambah keberkahan kita, ditambah kemuliaan kita, ditambah kebaikan kita, dikabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, sampai kita jumpa dengan Ramadan dalam keadaan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa hadza minni. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Salli wa sallim ala nabina Muhammad salatan takunu likulli asrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana ya Allah ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالعفو والرضا والغفران. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة ومغفرة ورضوان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ويسر لنا فيه قراءة القرآن وزدنا منه بالإيمان ويسر لنا فيه نعم الخير والإحسان. يا حنان يا منان برحمتك يا رحيم يا رحمن. Duhai Allah, kasih kami berkah umur, berkah rizki, berkah rumah tangga, anak, keturunan semuanya ya Allah. Di dalam berkahnya bulan Rajab dan Sya'ban, diiringi dengan bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami berjumpa dengan Ramadan dengan selamat, dengan ampunan, dengan keridhaan-Mu ya Allah. Duhai yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihi kami dan sayangi kami dan kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.